karya Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan kepada dunia. Puji syukur, puji Tuhan. Injil Matius pasal 1. Ya, kita lihat ayat 18 sampai 21. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya doa berjaga terus. Kami rindukan firman Tuhan. Anak Bapa lahir, Yesus Tuhan. Yesus Raja mulia. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Puji Tuhan, silakan sebelum Pastor bacakan firman Tuhan dari Injil Matius 1, silakan diposting ulang, di-share, ya, dibagikan link tautan ini. Mana tap-tap layarnya, puji Tuhan, biar semangat kita, ya, mendengar firman Tuhan, maupun juga semangat yang menyampaikan, membacakan sabda firman Tuhan Yesus. Yes, siap dengar firman Tuhan? Makasih, thank you so much yang sudah memposting ulang, membagikan, men-share. Dan tap-tap layar sebentar, saya tap-tap layar. Oke dulu. Ini bukan soal cuan ya, ini soal bagaimana kita meramaikan live streaming ini. Supaya saat Injil diberitakan, ada puluhan ribu, ratusan ribu jiwa yang boleh serentak menerima kabar baik dari pembacaan firman Tuhan ini. Yes, saya baca ya, Matius 1 ayat 18 sampai 21. Inilah peristiwa Natal. Natal adalah kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Mesias yang hidup, turun ke dunia menjadi juru selamat, penyembuh, Parakletos, penolong, penghibur, Tuhan yang hidup, Sang Firman yang nyata. Inilah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21, saya akan bacakan 4 ayat ini, lalu kita merenungkan dengan instrumen Malam Kudus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dengar ini merinding gak sih? Saya mau baca ini getar. Anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan semua orang percaya, Kristen maupun Katolik, Protestan, dan semua yang disebut anak-anak Tuhan. Baik yang kusyuk malam ini di malam Natal, kalau Pastor Andy tidak ada malam Natal, tetapi ibadah Natal besok pagi jam 8. Mau Bapak Ibu malam Natal atau ibadah Natal, ataukah dalam nuansa perayaan Natal di bulan Desember, di tanggal berapa, mundur atau maju, pesan tetap sama, esensi tetap sama, makna tetap sama. Untuk mengingat, untuk mengenang, untuk memberitahu dan menyatakan kepada anak cucu kita, generasi ini, dan kepada setiap orang, bahwa Juru Selamat pernah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari binasa, hukuman, api neraka, tersiksa abadi, untuk diselamatkan, menerima upah kekal, kebahagiaan sejati kekal selama-lamanya. Inilah pesan kelahiran Yesus Kristus, yang di dalamnya kita sama-sama juga perlu merefleksikan bahwa melalui lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia dengan cara yang ajaib, apakah mungkin ada seorang wanita bisa hamil tanpa ada suaminya, tanpa disentuh laki-laki? Tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin, kalau di situ ada pekerjaan Roh Kudus, semuanya menjadi mungkin. Dan ini adalah catatan sejarah, dan 3 agama besar, Samawi, Yahudi, Kristen, Muslim, mengakui bahwa seorang perempuan bernama Maria hamil tanpa disentuh laki-laki, buah dari Roh Kudus, kandungan ilahi, firman-Nya ajaib, kedatangannya ajaib, kelahirannya ajaib. Untuk apa? Untuk membawa terang ke dalam dunia
yang sekian abad. Kalau saudara melihat dari kitab Maleakhi sampai Injil Matius, itu ada masa-masa kegelapan. Saat itulah Yesus datang membawa cahaya, membawa terang. Demikianlah setiap kita hari ini, pencerahan Bapak Ibu yang menerima pesan kelahiran Yesus Kristus, engkau mendapatkan terang itu. Engkau mendapatkan cahaya ini yang menerangi langkah hidupmu yang mungkin sekarang ini sedang dalam kegelapan. Yesus datang membawa mujizat, pengampunan, keselamatan, hidup yang baru. Bagi saudara yang dengar ini, engkau sudah milik Tuhan, setia sampai akhir. Saudara-saudara, karena ini medsos online yang mendengar tanpa batas, jikalau engkau baru mendengar pesan ini dan belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini waktu yang sangat berharga, ini waktu emas banget. Bukalah hatimu dalam urapan cinta kasih Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Kristus, Mesias, Juru Selamat, Tuhan di hidupmu, untuk hidup kekalmu yang Dia berikan kepadamu dengan cuma-cuma. Terimalah Dia, dan setelahnya carilah bimbingan gereja terdekat di mana engkau tinggal, kota di mana engkau stay, dan jadilah anak Tuhan yang setia sampai maut datang menjemput kita. Kita pindah dari rumah yang fana ini ke rumah kita yang abadi. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, kalau saudara melihat kembali 21 pasal 1, anak laki-laki itu dinamakan Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berdosakah engkau saat ini? Dosa apa yang engkau sudah lakukan? Hilaf, ceroboh, gagal, bertumpuk menjadi satu, sehingga banyak di antara saudara yang merasa tidak sanggup lagi, merasa tidak mampu lagi karena dosa menghimpit. Ini kabar baik bagi saudara yang merasa berdosa dan tidak ada jalan keluar. Yesus datang untuk menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu dan menjadikan engkau umatnya yang menjadi milik kesayangannya. Merespon daripada ayat firman Tuhan tentang pengampunan dosa, pastor akan bawakan pujian, sejauh timur dari barat, Tuhan ampuni dosa-dosamu. Sehingga setiap kita setelah ini kita akan doakan, benar-benar engkau dipulihkan dari dosa, dari sakit, dari masalah hidup, dan saudara menjadi milik Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Yesus membuang dosamu. Tiada Dia ingat lagi pelanggaranmu. Ini firman Tuhan loh yang dibawakan dalam pujian. Jauh ke dalam tubir laut, Yesus melemparkan dosamu. Percayalah, tiada Yesus perhitungkan kesalahanmu.
Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan Yesus. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan, ku berterima kasih, yuk bersama-sama. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dengar ini, pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sembuhkanmu, pulihkanmu. Puji syukur. Katakan, ku berterima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Nangis gak sih? Terharu banget. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Yesus memberkati. Pengampunan yang kau beri, sembuhkanku, selamatkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin.